Profesor Dr. honoris causa Insinyur Dr. Ilmu Sains Multipel Bakhrudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie, merupakan pria Parepare, Sulawesi Selatan. Kelahiran 25 Juni 1936, Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Habibie merupakan keturunan antara orang Jawa dengan orang Makassar. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung dan dilanjutkan ke Rheinische Technik Hochschule Jerman pada 1955. Dengan dibiayai oleh ibunya, Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo, Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. 74 di usia 38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Lapun diangkat menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 hingga 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai vice president dan direktur teknologi di MBB. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada tahun 1978. Dan sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya. Habibie mendalami bidang desain dan konstruksi pesawat terbang. Tahun 1965, Habibie menyelesaikan studi S3-nya dan mendapat gelar doktor ingenieur atau doktor teknik dengan indeks prestasi summa cum laude. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di MBB pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer di MBB pada tahun 1969 sampai 1973. Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978, serta menjadi penasehat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 40 tahun, karir Habibie sudah sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie menjadi permata di negeri Jerman dan ia pun mendapat kedudukan terhormat, baik secara materi maupun intelektual oleh orang Jerman. Selama bekerja di MBB Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sejumlah teori untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Beberapa rumusan teorinya dikenal dalam dunia pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Pada tahun 1968, B.J. Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara dan kemudian maritim dan darat. Dan ketika almarhum Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk B.J. Habibie pulang ke Indonesia, B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestisi tinggi di Jerman. Hal ini dilakukan B.J. Habibie demi memberi sumbangan ilmu dan teknologi pada bangsa. 74 di usia 38 tahun, B.J. Habibie pulang ke tanah air. Lapun diangkat menjadi penasihat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian, dari tahun 1974 hingga 1978, Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat sebagai vice president dan direktur teknologi di MBB. Habibie mulai benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di perusahaan pesawat Jerman MBB pada tahun 1978. Dan sejak itu, dari tahun 1978 hingga 1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek, sekaligus merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Di samping itu, Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional dan berbagai jabatan lainnya. Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto akibat salah urus pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan presiden, Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunikasi negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Setelah ia turun dari jabatannya sebagai presiden, ia lebih banyak tinggal di Jerman daripada di Indonesia. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikan Habibie Center. Rasa cintanya yang besar pada mendiang istrinya, Ainun, dia tuangkan dalam bentuk buku. Dia menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Buku ini dibuat untuk almarhum istrinya. Buku tersebut berisikan mengenai kisah cinta sang profesor dengan istrinya. Buku tersebut setebal 323 halaman itu menceritakan mulai dari awal pertemuan Habibie dan Ainun sampai akhirnya Ainun menghembuskan nafas terakhirnya karena komplikasi penyakit pada 22 Mei 2010. Habibie menghitung masa hidup bersama Ainun sejak menikah pada 12 Mei 1962 selama 48 tahun 10 hari. Karir Presiden Republik Indonesia ke-3, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, Menteri Riset dan Teknologi ke-1, Vice Presiden sekaligus Direktur Teknologi di MBB, Kepala Peneliti dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang MBB, Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer di MBB. Penghargaan Edward Warner Award dan Award von Karman, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana dari Institut Teknologi Bandung.